Terima kasih buat kemurahan Tuhan sehingga kita bisa ada di tempat ini, bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti kata firman, di mana dua orang berkumpul, di situ aku ada. Saya bersyukur kepada Tuhan walaupun kaum wanita ada di tempat ini sedikit, tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebab itu, kaum wanita di sore hari ini, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kita pada sore hari ini. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Mari kita lebih sungguh-sungguh menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kita pada sore hari ini. Mari kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku ada sebab anugerah-Mu. Berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari kita menyanyi lebih sungguh-sungguh. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan kami boleh merasakan Tuhan. Dari pagi Tuhan kami bekerja sebagai para wanita sehingga menjelang malam ini pun Tuhan kami masih diizinkan Tuhan berkumpul di rumah Tuhan. Tidak lain Tuhan, hanya untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur tak putus-putusnya Tuhan. Perhatian-Mu bagi kami khususnya para wanita di tempat ini. Kami datang semuanya ada pergumulan masing-masing kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami saat ini membuka hati kami Tuhan untuk pribadi-Mu Tuhan, untuk memeriksa kehidupan kami ini Tuhan, agar kami datang dengan beban masing-masing, kami boleh pulang Tuhan dengan beban kami sudah terlepas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang bertugas pada sore hari ini, baik memimpin pujian yang sudah disiapkan, Engkau memberkati Tuhan, agar benar-benar Tuhan pujian ini boleh menarik hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena itulah Tuhan menjadi kebutuhan kami. Kami mohon Tuhan agar supaya Tuhan benar-benar juga Tuhan kami boleh merasakan Tuhan kehadiran sebagai imam besar Tuhan ada juga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang bertugas Tuhan, pemain musik, megang alat-alat Tuhan, bahkan sampai alat penerang pun Tuhan, Engkau Tuhan tolong Tuhan. Demikian juga Tuhan Ibu Gembala kami, Ibu Rohani kami, yang sebentar juga akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berikan dia Tuhan kekuatan, kesehatan, keberanian daripada Engkau lewat pengurapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami boleh benar-benar boleh merasakan di tempat ini Tuhan. Kedatangan kami Tuhan, kami merasakan agar supaya Tuhan kedatangan ini tidak sia-sia Tuhan. Tetapi kami boleh merasakan Tuhan, kehidupan ini Tuhan benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Boleh dijamah oleh Tuhan hati kami semua Tuhan. Segala beban di dalam hati kami, dalam pikiran, perasaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kami boleh alami kelepasan pada sore hari ini lewat firman-Mu Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami bersikap seperti Rahab Tuhan, bersikap ramah terhadap firman-Mu Tuhan. Segala perkara yang tidak berkenan Tuhan, kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menghancurkannya itu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa untuk menghancurkan segala pekerjaan setan yang mengganggu hati kami, perhatian kami Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa buat ibu-ibu yang lain, para wanita yang lain mungkin masih dalam perjalanan. Kami tetap mendoakan biar Tuhan hentar mereka Tuhan ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, agar supaya kami boleh sama-sama memuji-muji Engkau. Bahkan juga Tuhan boleh sama-sama menikmati Tuhan ibadah kami lewat pengurapan-Mu Tuhan, firman dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
pujian yang girang-girang, diundang semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi kita angkat pujian yang girang-girang dengan berjudul Segala Puji Syukur. Sekali lagi kita jemput berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Seperti kata firman Tuhan pada Ayub 22 ayat 21, bersikaplah dengan rahmat untuk menyambut firman dan Roh Kudus, supaya engkau tentram. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, firman-Mu yang kuasa. Diundang kita semua bangkit berdiri. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan hidupku, ingin ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh hidupku, ingin ku. Mimbar kami serahkan kepada Ibu Rohani. Refrain sekali lagi. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Haleluya. Kami datang kepadamu sore menjelang malam hari ini. Ya Tuhan, membawa segala hormat, pujian dan kemuliaan yang hanya bagi Engkau satu-satunya yang layak menerima semuanya Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu yang sudah memelihara, menyertai dan melindungi kami Tuhan. Sepanjang hari, bahkan seumur hidup kami sampai pada saat ini, kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati belas kasihan, cinta kasih sayang-Mu Tuhan, yang tidak ada habis-habisnya Tuhan Yesus. Sampai pada malam hari ini, Engkau satukan kami, Engkau bawa kami, langkah-langkah kami, sehingga kami boleh terkumpul di tempat ini pada saat ini Tuhan. Hanya dengan satu tujuan,
Kami membutuhkan pribadi-Mu yang tampil lewat kebesaran pekerjaan firman dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hati kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Membutuhkan suara-Mu, membutuhkan isi hati-Mu Tuhan. Sebagaimana rusa yang begitu merindukan aliran air, hati kami rindu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau-lah yang sanggup memuaskan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang hari Engkau sudah menjaga kami dan Engkau berkemurahan memperpanjang umur kami sampai saat ini. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan pada saat ini untuk kami boleh menerima kebesaran firman-Mu. Tuhan tolong karuniakan kami hikmat, jamahlah mata hati kami, jamahlah mata rohani kami Tuhan, supaya kami boleh memandang akan kebesaran kasih-Mu, kebesaran, kemuliaan, betapa kayanya, betapa mulianya perkara-perkara rohani yang Engkau sediakan bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Suami, anak-anak, siapapun keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan melindungi, menjaga mereka sebagaimana Engkau juga menjaga kami saat ini. Tuhan, hamba menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Mulut ini hanyalah alat yang tidak akan berguna, yang tidak akan mampu berbicara kalau Engkau tidak tolong, kalau Engkau tidak gerakkan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, perdamaikanlah hidup kami, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dari segala cacat, celah, noda dan dosa Tuhan, kekuatan darah-Mu, korban-Mu memperdamaikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengerti akan kasih-Nya Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Ya. Kemarin di dalam ibadah minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Ya, jika saja Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti akan semuanya, Tuhan menolong kita untuk supaya mata rohani kita diterangi, dicelikkan, sehingga kita boleh melihat betapa Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan bela kita, Tuhan sertai kita, ya sampai pada malam hari ini, dan Dia mengerjakan itu dengan sempurna adanya. Ya, saya bercakap-cakap dengan Bapak Gembala dan kami berdua mengamini bahwa Tuhan sudah berbuat terlalu banyak untuk nikah kami, untuk umat Tuhan di tempat ini, untuk penggembalaan ini ya. Kalau kita merenungkan akan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu sudah terlalu banyak kaum wanita. Banyak ya. Sampai-sampai saya katakan kepada dua putri saya yang sulung dan yang bungsu ya. Saya katakan kita ini tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Semua yang kita butuhkan Tuhan lengkapi dengan caranya Tuhan dan dalam waktunya Tuhan. Betul ya? Ya, dengan caranya Tuhan dan dalam waktunya Tuhan. Ya, karena
Karena ada pujian mengatakan waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Saya katakan pada mereka berdua, kita ini tidak pernah kekurangan. Hanya satu kita kurang. Saya katakan pada mereka, kurang bersyukur. Betul ya, kadang-kadang kita kurang mengucap syukur. Kadang-kadang kita menilai pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sesuai dengan cara berpikir kita. Kalau kita tidak berhasil, waduh Tuhan tidak sertai. Ya. Tapi itulah kasihnya Tuhan ya, seperti yang sudah kita dengar pada 2 minggu yang lalu ya. Kalau tidak salah 2 minggu atau 3 minggu ya. Di dalam surat Efesus pasalnya yang pertama. Suratan Efesus pasalnya yang pertama itu tanggal 19 ya, tanggal 19 bulan Juni tahun 2022. Kita sempat membaca akan ayat ini di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Ya, kita baca sekali lagi. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19 ya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ya, Rasul Paulus mengatakan mereka berdoa, Rasul Paulus berdoa supaya mata hati kita ini diterangi, mata hati kita ini Tuhan celikkan. Ya, kalau Tuhan tidak celikkan, kita tidak akan mengerti sekalipun kita dengar. Ya, kita dengar, tetapi kita tidak mengerti sebenarnya. Maaf. Dan dikatakan kalau mata hati kita itu diterangi, kalau Tuhan tolong kita boleh mengerti, dikatakan supaya kita tahu betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan dan betapa hebatnya kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang sudah bekerja untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu juga bekerja di dalam umat Tuhan. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-3 ya, masih dalam surat Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-3, judulnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Waktu saya membaca ayat ini beberapa minggu yang lalu, sekalipun sudah sering dibaca ulang ya, kaum wanita sekalipun kita sudah pernah membaca, mari baca lagi. Nanti Roh Kudus akan membuat kita mengerti. Ya, waktu saya baca ayat ini, ayat yang sudah sering dibaca, waktu saya melihat bagaimana dituliskan, Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, itu dicurahkan kepada gerejanya. Nah, kalau mata hati kita ini tertutup, kita pikir berkat rohani apa? Karena pada umumnya kaum wanita, manusia itu lebih menghargai berkat jasmani yang bisa kelihatan dengan mata. Ya, kalau Tuhan tidak tolong, kita tidak tahu menghargai apa itu berkat rohani. Seperti dalam ibadah, beberapa kali ibadah yang lalu, dari
kitab Mazmur pasal 133. Di sana dikatakan hidup diperdamaikan, itulah berkat. Ya. Firman pengajaran yang boleh kita terima, yang menyucikan, yang menyejukkan hati, yang menguatkan, itulah berkat. Mengalami persekutuan, itu berkat. Itu sebabnya tadi kita mulai dengan membaca ayat Rasul Paulus katakan kami berdoa kepada Tuhan supaya mata hatimu itu diterangi, ya, supaya kita boleh mengerti akan kasihnya Tuhan. Ya. Kita boleh mengerti akan kasihnya Tuhan. Ya, kasihnya Tuhan itu mungkin tidak seperti kasih manusia. Ya. Kalau manusia mengasihi, kita artikan kalau dia mengasihi berarti itu memberi, kita mendapatkan sesuatu, artinya orang itu mengasihi kita. Tetapi di dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ya di sana dituliskan kamu harus, kita ini sebagai gereja Tuhan kita harus bisa mengerti, dikatakan betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Allah yang jauh melampaui akal manusia. Coba kita baca itu ya, dalam surat Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Surat Efesus pasalnya yang ketiga mulai ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, ya, betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Tidak ada ukuran, tidak ada ukurannya. Kalau kita melihat laut, ya laut itu masih bisa dihitung kedalamannya, betul ya? Laut itu bisa dihitung. Tapi kalau sudah tinggi ke atas, siapa yang bisa menghitung? Nah, kasihnya Tuhan itu seperti itu. Dia lebar, dia panjang, dia dalam, dia tinggi, tidak berujung. Itu kasihnya Tuhan. Tetapi ada dua hal yang dikatakan. Dikatakan dapat memahami, dan ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu. Ya, jadi Rasul Paulus katakan kami berdoa supaya kamu dapat memahami. Dapat memahami artinya dapat mengerti, betul ya kaum wanita ya. Dapat mengerti, bisa paham. Tetapi lebih dari sekedar mengerti, dikatakan supaya kamu dapat mengenal. Kita tahu namanya mengenal itu butuh waktu. Ya, saya tahu siapa ini yang masih jarang-jarang saya sebut ya. Ini dia, datang, ada pendatang baru kita ini, ya. Ada Ibu Milka Tanio. Nah, jadi begini, saya tahu, ya, saya tahu, namanya Ibu Milka Ansa Tanio, betul ya, Milka Ansa, iya. Gitu. Saya tahu orang tuanya siapa, saya tahu suaminya siapa, tetapi lebih dalam siapa dia, lebih mengenal pribadi saya belum kenal. Ya. Jauh apa yang dia simpan dalam hatinya, apa yang dia pergumulkan. Ya. Tetapi kalau anak saya kenal. Ya, karena setiap hari gitu kan ya. Nah, yang paling dekat lagi apa? Suami dan istri. Suami dan istri itu harus saling mengenal. Jadi istri tahu apa yang sedang jadi pergumulannya suami, dan suami juga tahu apa yang menjadi pergumulannya istri. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan, kami berdoa supaya kamu dapat memahami dan kamu dapat mengenal. Tahu lebih dalam lagi.
Mengenal karena mengalami. Semakin kita mengalami kasihnya Tuhan, ya, semakin kita kenal hatinya Tuhan. Kalau saudara kaum wanita masih mengingat firman Tuhan tanggal 19 itu sempat berbicara tentang mari kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus dalam tanda kematiannya. Betul ya? Masih ingat ya? Dalam tanda kematiannya. Jadi kalau kita tahu apa yang Yesus kerjakan saat dia mati, ya, saat dia tidak mempertahankan harga dirinya sebagai seorang, sebagai satu pribadi, sebagai anak Allah, maka seizin Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam pengalaman kematian terhadap kebenaran diri kita sendiri, terhadap apa yang menjadi hak kita, dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu menjalaninya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita, waktu Yesus harus mengalami kematian, dia tidak mempertahankan haknya. Itu sebabnya untuk kita bisa mengenal dia dalam tanda kematian, tanda kebangkitan, tanda kedewasaannya, itu butuh waktu, butuh ketekunan. Ya, nanti kita dengar selanjutnya. Nah, itulah kasihnya Tuhan, kasih yang kata firman Tuhan tadi tidak dapat dimengerti. Ya. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasihnya Tuhan itu kadang-kadang tidak mampu kita cerna dengan pemikiran kita sebagai manusia. Salah satu contohnya apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Ya, kita semua sudah menghafalnya. Apa yang Tuhan katakan? Yang Tuhan katakan kepada sidang jemaat di Laodikia, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Itulah kasih. Itu kasihnya Tuhan. Ya, ku tegur dan ku hajar. Mari kita lihat sedikit ya ke sidang jemaat di Laodikia. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, kepada jemaat di Laodikia, ya. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya. Kaum wanita, sidang jemaat di Laodikia ini, mereka mengatakan mereka tidak kekurangan apa-apa. Artinya mereka kaya. Ya. Mereka kaya, apa yang dibutuhkan, bahkan sampai mungkin apa yang diinginkan semua sudah terpenuhi. Apalagi yang kurang. Sampai mereka katakan kami kaya, kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi di mata Tuhan, Tuhan katakan apa? Engkau melarat. Bukan sekedar miskin, tapi melarat. Kita tahu kalau keadaan melarat sampai makan saja susah, betul ya? Kalau orang sudah bilang kasihan orang itu, kasihan, melarat sekali. Sekurang-kurangnya jemaat di tempat ini tidak ada yang melarat. Betul ya? Sesusah-susahnya kita. Seberat apapun pergumulan kita tidak ada yang melarat. Kalau kita sudah mengatakan kasihan, mau tidur saja tidak bisa, tidak ada tempat untuk membaringkan. Kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, tidak bisa lagi mengisi perut, nah itu bisa dikatakan melarat. Mereka katakan apa? Kami kaya, kami tidak kekurangan apa-apa, ya. Tapi Tuhan katakan, engkau melarat.
Apa artinya? Artinya kekayaan di mata Tuhan itu beda dengan kekayaan di mata manusia. Orang boleh punya segala sesuatu, berbangga dengan semua yang dimilikinya. Seperti orang kaya dengan Lazarus, hidup bermewah-mewahan, setiap hari berpesta pora. Dan mungkin Lazarus hanya diam, hanya melihat, hanya mungkin dengan air mata, mengisi kekosongan perutnya itu dari sisa-sisa yang jatuh dari meja. Ya, orang kaya itu begitu senangnya setiap hari. Tapi dia tidak tahu, dari tempat yang maha tinggi, Allah melihat orang kaya ini, betapa melaratnya kamu, betapa miskinnya kamu. Nah, tetapi Tuhan mengasihi sidang jemaat di Laodikia ini, kaum wanita ya. Dikatakan pada ayat 18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku 3 perkara ya. 3 perkara yang harus dibeli oleh sidang jemaat di Laodikia. Yang pertama, emas yang telah dimurnikan dalam api. Supaya apa? Supaya engkau kaya. Ya. Jadi kalau kamu mau kaya, kata firman Tuhan, kamu mau kaya di pemandangannya Tuhan, di hadapan Tuhan kamu mau kaya, ayo beli emas yang dimurnikan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan emas yang dimurnikan dan yang telah diuji. Dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan api. Tuhan sendiri yang katakan agar kamu kaya. Itu definisi kaya di matanya Tuhan. Itu kekayaan yang sesungguhnya di matanya Tuhan. Kita tahu emas itu semakin dibakar dengan api, dia semakin murni. Itulah kehidupan umat Tuhan. Itulah kehidupan gereja Tuhan yang rela disucikan. Semakin kita rela disucikan, bagaikan seperti masuk dalam api. Kita punya proses masing-masing kaum wanita ya. Jangan ada di antara kita yang mengatakan saya lebih berat, kamu lebih ringan. Kalau saya di tempat kamu, saya mampu, masa kamu tidak mampu? Jangan. Kita punya proses yang berbeda. Sekalipun judulnya satu, proses penyucian, salib masing-masing. Tetapi proses kita itu berbeda-beda, tidak sama. Yang pasti kata firman Tuhan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan katakan agar kamu kaya, beli emas daripadaku. Itu kata Tuhan, daripadaku. Bukan emas sembarang emas, tapi emas yang sudah dimurnikan, yang telah diuji oleh api. Namanya kita membeli, berarti kita mengeluarkan sesuatu milik kita, betul ya? Namanya kita beli. Kalau kita beli, yang menjadi milik kita itu kita lepaskan. Nanti baru kita dapatkan apa yang kita mau. Segala yang tidak benar dari hidup kita yang hanya Tuhan yang tahu, itu dilepaskan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan bakar, dengan cara Tuhan sucikan. Kadang-kadang mungkin tanpa sadar dalam doa rasa-rasanya tinggal tidak mau berteriak kepada Tuhan. Ya. Karena api itu panas. Betul ya? Panas. Tapi firman Tuhan kata apa? Agar kamu kaya di mata Tuhan. Ya. Yang kedua ya, kita tidak kupas yang kedua ya. Yang kedua tentang pakaian dan juga minyak untuk melumas mata. Kaum wanita, jadi itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ya, kenapa kita mengupas tentang yang kita perhatikan tentang agar supaya kamu kaya ya. Karena tadi kita sempat membaca di dalam surat 1 Timotius
Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Betapa kayanya kekayaan yang disediakan bagi umatnya. Ini kekayaan yang sesungguhnya, kaum wanita. Kalau kita tidak mengerti kekayaan di matanya Tuhan, kalau Tuhan tidak sucikan hati kita, kalau Tuhan tidak celikan mata rohani kita untuk bisa mengerti firman Tuhan, nanti ada umat Tuhan berpikir seperti ini, saya ibadah-ibadah, kerja banting tulang kok tidak kaya-kaya ya. Dorang itu, mereka itu ibadahnya Senin, Kamis, artinya jarang-jarang, tapi bergelimang harta. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan apa? Aku berdoa supaya kamu dapat memahami dan dapat mengenal. Berjalan dalam firman, semakin hari dengan pertolongan Tuhan, kita akan semakin mengenal hatinya Tuhan. Semakin kita mengenal, oh itu ya Tuhan, kekayaan yang sesungguhnya di matamu Tuhan. Hati yang teruji, ya, hati yang tidak bersungut saat Tuhan bawa kita dalam ujian, apapun itu bentuknya. Emas yang dimurnikan dan diuji. Kita bersyukur kepada Tuhan, itulah kekayaan yang sesungguhnya, ya. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan ini, ya. Agar engkau menjadi kaya, bukan kaya di mata manusia. Puji Tuhan kaum wanita kalau kita kaya secara jasmani, tidak salah. Karena firman Tuhan kemarin Bapak Gembala sempat sampaikan, tidak salah punya banyak uang. Yang salah adalah cinta uang. Ya, itu sebabnya saya menghimbau kepada kita para istri-istri yang dipercaya oleh suaminya menjadi bendahara. Ya, karena kaum wanita, kenapa saya katakan istri-istri yang dipercaya oleh suaminya, bukan berarti kalau istri tidak jadi bendahara terus suaminya tidak percaya, ya, tidak juga, ya, saya tidak katakan demikian. Tapi di dalam setiap rumah tangga itu punya kebijakan masing-masing, begitu ya. Setiap rumah tangga itu punya kebijakan masing-masing. Yang pasti itu persetujuan antara suami dan istri siapa yang jadi bendahara. Ya, kita tidak boleh menghakimi, wah masa uang semua dipegang oleh suaminya, atau wah kenapa uang dipegang oleh istrinya itu boros sekali. Tidak, kita tidak boleh. Ya. Setiap rumah tangga punya rahasianya masing-masing, punya aturannya masing-masing. Bahkan mertua pun tidak boleh masuk di ranahnya suami istri sekalipun itu anak. Ya, tidak boleh. Kita sebagai istri yang mendapat kepercayaan dari suami untuk menjadi bendahara, mari kelolalah keuangan itu dengan benar. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan ada keinginan untuk menjadi kaya. Saya mau menjadi kaya. Firman Tuhan katakan, jerih payah itu tidak menambahi apa-apa. Berkat Tuhan itulah yang menjadikan kaya. Ya, kitab Amsal katakan, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita kerjakan dengan setia, Tuhan berkati jadi kaya, puji Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan. Tetapi kalau sampai sudah mulai keinginan saya, pokoknya harus banting tulang supaya kaya. Firman Tuhan katakan, banyak orang yang sudah menyimpang dari iman. Ya. Coba kita baca dalam suratan 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Ya. Suratan 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa,
dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kuncinya adalah ingin kaya. Kitab Amsal mengatakan, ya, jerih payah tidak menambahkan apa-apa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Lah, terus kita katakanlah, itu yang di sana itu kaya. Kayanya seperti apa? Ya, firman Tuhan katakan. Firman Tuhan di sini dituliskan hati-hati kalau ada yang kaya terus dengan menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tidak ada kata istirahatnya, banting tulang dengan cara dengan maksud supaya ingin kaya. Beda kalau kita banting tulang, kita kerja karena memang kebutuhan. Tapi kalau sudah ada niat di hati, pokoknya saya harus kaya. Ya. Sampai di sini dikatakan menyimpang dari iman, lawan firman, kata Bapak Gembala kemarin, tabrak firman. Milik Tuhan, milik sesama, ambil saja, yang penting bisa kaya. Kita mengerti malam hari ini bagaimana kaya di mata Tuhan. Amin. Kita mengerti malam hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kalaupun Tuhan berkatkan kita bisa memiliki segala sesuatu, puji Tuhan. Tetapi lebih dari kita memiliki banyak perkara jasmani yang sudah Tuhan berkatkan, mari kita kaya sesuai pemandangannya Tuhan. Hati ini hanya akan melimpah dengan ucapan syukur. Tidak akan bingung kaum wanita. Tidak akan bingung dengan kiri kanan. Tidak akan gelisah. Aduh, yang sana sudah punya ini, yang sini punya ini, yang depan sudah begini, yang belakang sudah begini. Saya ini begini dan begini. Mari kayakan hati kita. Kayakan rohani kita, mengerti firman Tuhan, jalani langkah demi langkah, belajar menekuni firman Tuhan yang kita terima. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Karena firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama dikatakan, firman Tuhan yang kita tekuni itu sanggup memerdekakan kita dari segala tabiat-tabiat yang tidak benar, tabiat-tabiat yang tidak suci. Termasuk salah satunya berpikir kaya itu adalah kalau memiliki segala sesuatu. Coba kita baca surat Yakobus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25. Surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi kalau kita tekuni firman ini, kita dengar, lakukan, sekalipun dengan berbagai pergumulan, kita dengar, kita lakukan firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan katakan kalau kita tekuni itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan itu melepaskan kita. Ya. Sehingga kita mengerti apa artinya kaya di dalam Tuhan. Apa yang dituliskan di dalam Mazmur, kitab Mazmur 133 itu kekayaan yang Tuhan limpahkan kepada gereja Tuhan. Kaum wanita sayang kalau kita tidak bisa menikmatinya. Mengalami persekutuan, mengalami pendamaian, mengalami pekerjaan firman. Saudara tahu embun itu ada hubungannya bisa diartikan kesejukan.
Hati itu menjadi sejuk oleh karena pekerjaan firman. Itu kekayaan. Coba kita baca kekayaan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-33. Yesaya pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 33 ayatnya yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Ya. Hal ini tidak akan bisa dimengerti oleh apa yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan menjadi hamba uang. Kalau mau dibilang kekayaan yang sesungguhnya itu hikmat, mungkin mereka tertawa di luar sana. Tetapi ini firman. Firman Tuhan katakan kekayaan yang menyelamatkan itu hikmat. Kita tahu satu-satunya raja yang Tuhan karuniakan hikmat yang besar siapa? Raja Salomo. Ya. Kekayaan yang dimiliki oleh Salomo itu melebihi dari kekayaan ayahnya. Dia dapat dari mana? Dari hikmat yang Allah limpahkan. Mulai dari hikmat yang ada dalam hati. Tuhan karuniakan hikmat dalam hati. Sehingga dia bisa mengatur segala sesuatu. Termasuk kita para wanita. Mengatur keuangan, seberapapun yang ada di tangan kita. Kalau Tuhan campur tangan, Tuhan berikan hikmat kepada kita mengaturnya, semua akan cukup. Amin. Semua akan cukup kalau kita libatkan Tuhan di dalamnya. Yang membuat tidak cukup itu apa? Coba, apa? Keinginan. Itu yang bikin tidak cukup, ya kan? Kalau yang Tuhan berkatkan itu tuh cukup. Cukup. Hanya kita maunya yang seharusnya Tuhan nanti waktunya Tuhan itu mungkin 2 bulan depan. Kita sudah maunya sekarang. Mungkin masih 1 tahun lagi baru Tuhan kasih. Kita maunya hari ini. Makanya kita bilang apa? Nggak cukup. Minus. Ya, kalau kita libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat sebagai bendahara di dalam rumah tangga. Dengan seberapapun berkat yang engkau berikan. Berikan hikmat untuk mengatur semuanya. Supaya yang keluar dari mulut kita ini hanya ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Nah, Tuhan melihat ucapan syukur. Tahu berterima kasih. Karena salah satu tanda manusia akhir zaman adalah tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu terima kasih, termasuk kepada Tuhan. Tidak tahu. Tidak tahu terima kasih kepada Tuhan, tidak tahu terima kasih kepada orang tua, tidak tahu terima kasih kepada siapa-siapa. Ya. Tuhan baik ya, amin ya kaum wanita. Tuhan ajaib, cara Tuhan mendidik kita sebagai para istri, para ibu sendiri yang seorang diri, kehidupan muda, remaja, orang tua, anak. Ya. Firman Tuhan itu ajaib. Ya. Dia yang kita besarkan, amin ya. Ya. Kita akan melihat 2 wanita, yang satu kita sudah lihat itu beberapa kali ibadah, yaitu pribadi dari Rahab. Kita sudah melihat dia. Di samping Rahab ada satu perempuan yang prosesnya itu sama. Yaitu siapa? Rut. Ya, Rahab dan Rut. Ya. Rahab di dalam kitab Yosua pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama dikatakan Yosua mengutus 2 orang pengintai dan sampailah mereka di rumahnya. Siapa? Rahab. Ada embel-embelnya. Rahab perempuan sundal. Rahab perempuan sundal. Kalau Rut selama dia hidup
sejak dia keluar dari Moab bersama dengan ibu mertuanya. Sebelum dia akhirnya dinikahi oleh Boaz, selalu dikatakan apa? Rut orang Moab. Selalu ada embel-embelnya. Nah, kita akan melihat dari kitab Yosua pasalnya yang kedua ini, bagaimana sikapnya Rahab ya, selain apa yang sudah kita dengar dalam beberapa kali ibadah Bible study, ibadah penyembahan, bahkan ibadah umum. Kita akan baca kitab Yosua pasalnya yang kedua. Kita mulai membaca ayatnya yang ke-8 ya, supaya kita bisa tahu, bisa diingatkan kembali jalur ceritanya ya, jalur firman Tuhan. Kitab Yosua pasal 2 ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Sampai di situ. Rahab memohon kepada dua orang pengintai ya, dikatakan maka sekarang. Nah, di sini yang saya tertarik kaum wanita, waktu saya baca di beberapa terjemahan ada kata yang hilang. Dan setiap kata itu kalau kita membacanya perlahan-lahan itu akan mempunyai arti yang berbeda ya. Di terjemahan yang lain dikatakan begini, maka sekarang aku mohon. Kata itu yang hilang. Ya, maka sekarang aku memohon. Aku memohon, bersumpahlah kiranya. Kata ini hilang, aku memohon. Namanya aku memohon dalam penjelasan dikatakan itu seperti seorang pengemis yang memohon belas kasihan. Ini dilakukan oleh seorang perempuan sundal. Ya, seorang perempuan sundal yang namanya Rahab. Ada permohonan untuk memohon belas kasihan. Dan pada ayat 14 kita melihat bagaimana kedua pengintai ini langsung memberikan satu kepastian. Kalau kita tanya, secepat itu kedua pengintai ini langsung memberikan kepastian. Karena awalnya mereka sudah melihat kenapa Rahab pantas menerima belas kasihan. Dia rela, dia siap bayar harga. Betul ya, di pembacaan-pembacaan ayat sebelumnya. Waktu datang para pengawal raja Yeriko dan kemudian mengatakan, mana serahkan orang-orang dari Israel yang sedang mengintai. Terlepas dari apa yang Rahab katakan, dijelaskan oleh Bapak Gembala, Rahab berusaha mempertahankan. Dia tidak mau mengorbankan. Ini siapa? Ini perempuan sundal. Ini perempuan berdosa yang kotor. Tapi waktu rumahnya, waktu kehidupannya itu didatangi oleh dua pengintai. Itulah gambaran dari kerjaan firman dan kuasa Roh Kudus. Dia yang merasa diri kotor itu, dia menerima dua pengintai itu. Dan dua pengintai ini melihat betapa kehidupan yang kotor ini di mata manusia ini. Berani bayar harga, berani mempertahankan firman apapun harganya. Kalau betul dia ketahuan, tidak ada hukuman lain selain hukuman mati.
Karena dianggap berkhianat, betul ya? Dianggap berkhianat. Dia pertahankan firman, dia pegang firman, dia selamatkan dua pengintai itu. Dia selamatkan, dia pertahankan firman. Dan dua pengintai itu melihat hal itu. Supaya kita bisa mengerti kaum wanita. Waktu kita menghadapi ujian, tanpa sadar kaum wanita, sebenarnya setiap hari kita itu diuji. Setiap hari. Apakah kita mau pertahankan firman, atau kita lepaskan firman, atau kita korbankan firman. Sebenarnya setiap hari, hal-hal yang sepele kaum wanita, hal-hal yang kecil-kecil, yang kadang-kadang tanpa sadar kita pikir, nanti begitu sudah lewat, ya rupanya Tuhan sementara uji. Ya. Dan waktu Rahab berhadapan dengan utusan dari Raja Yeriko, dua pengintai ini melihat apa yang akan dia lakukan. Dan yang mereka lihat, perempuan sundal ini, dia pertahankan dua pengintai ini. Sekalipun harganya adalah nyawa. Apakah kita setiap hari kita menjalani kehidupan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai seorang diri, biar kita mohon kemurahan Tuhan, belas kasihannya Tuhan. Supaya pada saat kita diuji dengan perkara-perkara yang kecil, biar Tuhan mampu melihat. Tuhan melihat ternyata kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Minta kemurahan Tuhan. Tuhan tolong supaya saya bisa mengerti Tuhan. Menghadapi perkara kecil, ternyata Tuhan sementara melihat. Apakah umatku ini, apakah imamku ini mau berpegang kepada firman atau tidak? Apakah dia akan berpegang pada firman atau justru dia korbankan, dia lepaskan firman? Ya. Tuhan sementara melihat. Itu sebabnya waktu Rahab datang kepada mereka, ya, saat mereka sebelum tidur, kemarin kita sudah mendengarkan dijelaskan, justru di saat malam hari, saat dosa memuncak itu, Rahab datang kepadanya dan Rahab bilang, maka sekarang dia sudah besarkan Tuhan. Ya, dari perempuan, mulut perempuan sundal yang kotor. Begitu dua pengintai datang, itu merubah kehidupannya. Merubah cara berpikirnya. Dia katakan, maka sekarang aku memohon, tolonglah selamatkan keluargaku. Ya. Waktu saya renungkan hal ini dan sempat hari Minggu saya bercakap-cakap dengan Bapak Gembala sebelum turun ke bawah ya untuk berdoa pemain musik. Saya katakan hebatnya Tuhan itu. Dari kehidupan yang direndahkan, siapa yang sangka? Dari kehidupan yang sangat direndahkan, dari kehidupan yang dinilai orang begitu kotor, jauh di dalam hatinya, dia akhirnya menjadi jalan keselamatan buat orang lain. Kaum wanita, apa yang kita mau belajar? Apa yang Tuhan mau kita belajar? Biar kita tidak mudah menghakimi siapapun itu. Amin. Jangan pernah menghakimi. Jangan pernah menghakimi. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu. Kapan Tuhan akan berbelas kasihan? Jangan pernah kita katakan mustahil orang ini bertobat, mustahil. Siapa kita manusia? Jangan kita lihat anak kita, aduh ini anak keras kepala, so enggak akan bertobat ya. Kata siapa? Kita ini cuma kita sebagai ibu dan anak kita dan orang tua dan tetangga kita dan siapa kita. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Siapa kita yang mau menghakimi? Enggak mungkin dia bertobat. Biar kita mohon kepada Tuhan saja. Tuhan berikan aku hati yang berbelas kasihan, itu saja. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong saya, Tuhan supaya saya tidak salah bicara. Tapi menghakimi itu bukan bagian kita kaum wanita. Amin ya, bukan bagian kita. Setiap manusia ada waktunya Tuhan.
kalau Tuhan berbelas kasihan. Kita tinggal mohon saja kepada Tuhan. Yang lalu berapa kali ibadah komunitas saya sering berbicara kepada komunitas. Kalau lihat anak kita, jangan diam, berbicara. Kalau memang sudah tidak bisa lagi berbicara ke samping, ya saya pernah bilang kepada siapa ya? Pada beberapa ibu-ibu. Kalau sudah tidak bisa berbicara ke sini, mari kita berbicara ke atas. Amin. Ya. Gitu saja. Tuhan itu baik komunitas. Lihat kehidupan siapapun. Kalau Tuhan mau selamatkan seseorang, Tuhan tidak butuh persetujuan kita kaum wanita. Tapi satu yang kita kerjakan, doakan saja. Doakan saja. Doakan saja. Ya, itu Rahab. Kehidupan yang berani bayar harga. Kalau Tuhan melihat kehidupan kita kaum wanita menjadi kehidupan yang tetap berpegang kepada firman, digoda untuk tidak jujur, kita tetap saya pegang firman. Digoda untuk menyimpang dalam pergaulan, kita tetap memilih untuk pegang firman. Saudara kira tidak ada yang melihat? Pribadi Allah melihat semuanya. Waktu umat Tuhan, waktu seorang imam, waktu kehidupan muda, dia belajar berpegang kepada firman. Ada mata yang melihat kita. Amin. Ada Tuhan yang lihat. Dan waktu Rahab mengatakan, maka aku mohon belas kasihan, selamatkan keluargaku. Detik itu juga dua pengintai mengatakan, nyawa kami jadi jaminan. Aduh kaum wanita, kalau saya renungkan, oh Tuhan, kita tunduk kepada firman, Allah melihat. Sekalipun harus bayar harga. Dalam kehidupan muda, dalam pergaulan mungkin bisa dijauhi oleh sesama rekan. Itu sok suci itu. Tapi dia dari tempat yang maha tinggi melihat semuanya. Itu kehidupan Rahab yang disebut perempuan sundal. Tapi perempuan sundal ini, dia terima kemurahan belas kasihannya Tuhan. Dan kemudian Rut, ya, Rut yang asalnya dari Moab. Kita baca kitab Ulangan. Pasalnya yang ke-23. Ayat yang ketiga. Kitab Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga. Judulnya adalah orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ayat yang ketiga, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ini kata firman, ini ketetapan yang dibuat oleh Allah sendiri. Ya, seorang Amon atau seorang Moab sampai keturunan ke-10 tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Itu ketetapan Tuhan. Tuhan yang buat. Ya, yang kemudian diwahyukan kepada Musa. Ini ketetapan Tuhan terhadap bangsa Moab. Kaum wanita, Rut itu, apa yang dia kerjakan? Apakah karena dia ada di ladang Boas sampai dia begitu menerima kemurahan Tuhan? Apa yang Rut kerjakan itu sudah mulai sejak di perjalanan yang keluar dari Moab menuju Bethlehem. Ya, saudara nanti temukan ya, atau kita baca saja supaya tidak terlewatkan dalam kitab Rut pasalnya yang pertama. Kitab Rut pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-14.
ayat yang ke-15 saja. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu, ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ya, Rut ini tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ya, itu kata firman, itu yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi waktu dia mau keluar dari Moab ke Bethlehem, 3 kali Naomi mengatakan pulanglah, pulanglah, pulanglah. Yang kesekian kali Orpa akhirnya pulang. Apa yang Rut lakukan? Ini perkataan dari seorang yang sudah dikatakan Tuhan sendiri tetapkan tidak boleh masuk jemaah Allah. Apa yang dia katakan? Di mana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Apa ini? Apakah Rut tidak tahu bahwa bangsa Moab itu ditetapkan oleh Allah tidak boleh menjadi bagian dari jemaahnya Tuhan? Tahu. Lalu kenapa dia berani mengatakan ini adalah pengharapan dari seorang Moab? Dia berharap siapa tahu Allah Israel itu berkemurahan dan berbelas kasihan. Ya, sekalipun itu sudah menjadi satu ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Tapi dia katakan Allahmulah Allahku. Bangsamu itu juga bangsaku. Artinya dia rindu untuk bisa masuk tergabung di dalam jemaah Allah. Sekalipun dia itu adalah bangsa Moab, keturunan yang tidak baik. Ya. Kita tahu asalnya dari mana Amon dan Moab ini. Dari persinahan. Dan dia adalah turunan dari persinahan. Dan Tuhan melihat semuanya itu kaum wanita. Ya, waktu dia punya pengharapan, bangsamu adalah bangsaku. Moab itu Allahnya adalah berhala. Tetapi dia mengatakan Allahmu, bukan Allahku lebih dulu, tapi Allahmu. Allahnya Naomi itu menjadi Allahnya. Menjadi Tuhannya. Sekalipun Tuhan sudah tetapkan aku tidak boleh masuk menjadi jemaah Allah. Tetapi pengharapan itu ada muncul di dalam hatinya. Sampai akhirnya oleh Naomi dibawa masuk ke Bethlehem. Dan sampai pada keesokan harinya dia sendiri untuk bekerja di ladangnya Boas. Coba kita baca ayatnya yang ke pasal 2, ya, pasal 2 ayatnya yang ke-6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Bagaimana kehidupan dari seorang Rut, ya? Dia dikenal sebagai perempuan Moab. Cacatnya Rut, kekurangannya Rut waktu dia datang ke Bethlehem, orang kenal yang pertama dia perempuan Moab, yang kedua dia janda. Janda, muda. Konotasinya tidak baik. Ya. Tidak baik.
Tetapi apa yang dia kerjakan di dalam ladangnya Boas itu merubah pandangan orang. Merubah pemikirannya orang terhadap siapa Rut perempuan Moab itu. Karena bujang ini mengatakan kepada Boas, dia perempuan Moab. Dia minta izin. Apa yang dia minta izin? Biarkanlah aku berada di belakang saja. Untuk bisa memungut jelai. Kita sudah banyak dengar firman, jelai itu berbicara tentang pekerjaan firman. Dia memungut dan dikatakan tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya. Dia menghargai waktu demi waktu. Dia menghargai kesempatan berada di ladang. Diizinkan berada di ladang. Dia hargai itu. Sekalipun hanya berjalan di belakang. Kalau di belakang berarti dapat apa? Sisa. Ya kan? Kalau di belakang tinggal sisa-sisanya. Tapi buat seorang Rut tidak masalah. Dapat sisa pun tidak apa-apa. Kaum wanita, ini bicara kerendahan hati. Dan kita umat Tuhan, kita belajar untuk hal ini. Dari seorang yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Waktu Naomi menyuruh Rut, sama seperti Rahab, juga datang di tengah malam. Ya, Rahab datang di tengah malam sebelum tidur. Kemudian Naomi juga menyuruh Rut datang pada waktu malam, di tengah malam. Apa yang membuat Boas berubah? Boas tahu, kaum wanita, Boas tahu ketetapan Allah, orang Moab tidak boleh. Lalu apa yang membatalkan ketetapan Allah? Sikapnya Rut, kerendahan hatinya Rut, itu merubah ketetapan Allah. Tuhan melihat kerendahan hatinya. Tuhan melihat kerelaan hatinya. Dikatakan perempuan Moab, di mana-mana katakan tahu Rut, oh ya perempuan Moab. Artinya tidak baik. Moab itu hubungannya dengan kenajisan, dengan kejatuhan. Selalu diembel-embel, ada nama di belakang. Perempuan Moab, perempuan Moab, perempuan Moab. Kenapa tidak hanya cukup saja Rut? Kenapa harus ada embel-embel perempuan Moab? Dengar baik kaum wanita. Itu untuk menguji kerendahan hatinya Rut. Ada di antara kita yang masih sering disinggung soal masa lalu? Tidak usah terganggu hatinya. Kalau ada yang suka bilang kamu enggak tahu kamu dulu seperti apa. Atau yang lain enggak usah percaya dia kan dulu seperti ini. Kita tidak usah terganggu. Itu cara Tuhan untuk membentuk hati kita menjadi rendah hati. Amin, kaum wanita. Cara Tuhan pakai itu. Ada waktunya aib itu dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Ada waktunya. Tidak usah, aduh saya enggak mau, kenapa saya ini selalu dihubung-hubungkan dengan masa lalu. Saya kan sudah bertobat, saya kan sudah melayani, saya ini sudah ibadah, saya ini sudah ikut Tuhan. Ada waktunya Tuhan bela. Ada waktunya pembelaan itu nyata tanpa campur tangan kita. Amin. Ada waktunya semuanya. Dan ada satu waktu Tuhan hapuskan aibnya Rut. Rut tidak pernah keberatan dibilang kemana-mana perempuan Moab, perempuan Moab. Mau setia di dalam ladangnya Boas pun tetap disebut perempuan Moab. Sudah sopan minta permisi. Sudah kerja dari pagi sampai sore tanpa istirahat. Hanya beristirahat karena dipanggil makan. Sudah setia di ladang. Tetap saja tidak lepas. Bujang itu mengatakan dia perempuan Moab. Hanya untuk membentuk kerendahan hati kita. Ya, Tuhan mau membentuk
kerendahan hati. Karena Amsal 22, mari kita buka Amsal pasalnya yang ke 22 ayat 4. Amsal pasal 22 ayat 4. Saudara sudah temukan, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada berkatnya. Dibentuk dulu hati itu. Dibentuk dengan caranya Tuhan, dengan tangannya Tuhan, seperti seorang penjunan yang membentuk bejana di tangannya. Dia bentuk satu tidak bagus, dihancurkan lagi. Bentuk lagi, masih kurang bagus, dihancurkan lagi. Sampai menemukan bentuk yang sesungguhnya, bentuk yang Tuhan mau. Kalau gereja Tuhan, umat Tuhan terbentuk kerendahan hati, firman Tuhan katakan ada ganjarannya, ada hukumannya rendah hati itu, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ya. Bagi seorang Rahab, dari dalam kehidupan seorang Rahab yang najis, yang kotor karena tubuhnya dikuasai oleh dosa, dari mulutnya itu keluar pujian kepada Allah. Firman Tuhan yang mengerjakan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya itu bekerja dalam kebenaran dan membuat dari mulut ini tidak bisa ditahan ucapan syukur, pujian dan penyembahan itu tidak bisa ditahan. Makanya Rahab mengatakan, kami sudah dengar, sampai dia katakan Allahmu, Allah kalian itu adalah Allah di atas langit dan Allah di bawah bumi, di bawah. Kaum wanita itu yang Tuhan mau, itu yang Yesus mau waktu Yesus berbicara kepada orang Israel. Ya. Waktu itu Yesus menyucikan bait Allah. Karena bait Allah itu sudah dijadikan tempat jual beli. Waktu Yesus mengusir para penjual-penjual dan membalikan meja penukar uang, Yesus katakan apa? Rumahku akan disebut rumah doa. Beberapa kali kita dengar dalam ibadah kaum wanita. Di dalam rumah doa itu keluar pujian, keluar penyembahan, keluar pemujaan kepada Tuhan. Ya, kalau hati kita ya, kita coba baca dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11. Dalam Injil Matius ada, dalam Injil Yohanes juga ada. Ya, tapi kita lihat saja dalam Injil Markus. Pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ya. Yesus katakan rumahku, 1 Korintus 3, 1 Korintus 6, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini yang kita bawa. Ya, Yesus katakan tubuh kita ini baitnya Tuhan, baitnya Allah. Tubuh Rahab yang dulu ditandai dengan kenajisan, kekotoran. Perempuan sundal waktu dia menerima pekerjaan firman dua pengintip, firman dan Roh Kudus. Itu bekerja dalam kehidupannya menimbulkan iman, dari mulutnya keluar pengakuan, keluar perkataan yang membesarkan Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu dari hidup kita. Kehidupan yang sudah banyak dikerjakan oleh firman. Apa yang keluar dari mulut kita sehari-hari? Apakah pujian, apakah pemujaan, apakah penyembahan kepada Tuhan hanya kita kerjakan pas kita ada di dalam rumah Tuhan?
Hanya kalau ada di rumah Tuhankah kita baru mau memuji Tuhan? Ya. Apa hanya nanti kalau kita sedang mengerjakan tahbisan kita beribadah, baru kita mau memuji, baru kita mau menyembah, baru kita mau memuja Tuhan? Yesus sendiri katakan, rumahku adalah rumah doa. Ya saudara, kita sudah membaca itu dalam 1 Korintus 3, 1 Korintus 6. Ya. Bagaimana tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan, ditebus, dibayar lunas. Tuhan tunggu apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Bahkan perempuan yang paling kotor pun itu mampu mengeluarkan pujian, pengakuan, membesarkan nama Tuhan. Mari kita belajar kaum wanita. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari sejak pagi, berapa kali kita mengeluarkan, oh Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Belajar banyak memuji Tuhan, belajar banyak membesarkan Tuhan. Ya. Dunia ini banyak menindas umat Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, zaman sekarang berjagalah. Banyak, bagaimana lagi? Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sana sini. Nah, keadaan dunia ini kaum wanita mau menekan kita. Itu sebabnya kenapa surat 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama tentang keadaan manusia akhir zaman dikatakan manusia akan mencintai uang, akan mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena zaman tambah hari tambah sulit. Betul ya? Tambah hari tambah susah. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, apa yang dituliskan dalam ayat yang kelima itu akan jadi kenyataan. Sekalipun mereka beribadah. Itu sebabnya memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jangan mengucap syukur cuma nanti kalau segala sesuatu tersedia, segala sesuatunya ada, baru mengucap syukur. Coba kita baca dalam surat Kolose ya, firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah tim doa. Satu ayat saja. Dalam surat Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 ya, 2 ayat. Ayat yang ke-11. Surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Mengucap syukur dengan apa? Dengan sukacita. Mengucap syukur bukan dengan hati berat. Aduh ya sudah Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi firman Tuhan katakan kita harus bisa lebih meningkat. Mengucap syukur dengan bersukacita. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun keadaannya belum seperti yang saya harapkan. Tapi terima kasih Tuhan. Pengakuan membesarkan Tuhan itu keluar dari mulut seorang perempuan sundal. Kita tahu perempuan sundal itu kaum wanita itu dalam Efesus pasal 5 ayat 5, sundal itu, perempuan sundal itu disejajarkan dengan serakah. Efesus 5 ayat 5. Sejajar dengan serakah. Dosa persundalan, dosa kecemaran, dan dosa serakah itu sama rata. Efesus. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Ya, Efesus pasal 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, dan orang serakah yang adalah penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saya baca ayat ini.
tidak ada alasan untuk merasa lebih baik dari Rahab, dari perempuan sundal. Kenapa? Karena perempuan sundal, dosa persundalan dan dosa serakah kakaknya Kikir itu sama rata di hadapan Tuhan. Tingkatannya sama. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 lebih banyak lagi. Kikir, penipu itu tidak jujur, ya, penipu itu tidak jujur, itu disejajarkan dengan persinahan. Jadi kita tidak punya alasan merasa diri lebih baik dari orang lain. Tapi biarlah firman Tuhan itu datang kepada kita dan kita mohon kepada Tuhan. Seperti permohonannya Rahab kepada dua pengintai itu. Maka sekarang aku memohon kepadamu. Selamatkan keluargaku. Dan apa yang sudah dialami oleh Rut, ketetapan Allah, kutuk itu, ya, kutuk yang dialami oleh bangsa Moab. Ketetapan Allah itu tidak boleh masuk dalam jemaah Allah, itu dipatahkan, itu dibatalkan oleh kerendahan hatinya Rut. Ya, siapa yang bisa batalkan? Sebabnya kaum wanita, waktu kita bergumul, berusaha untuk tunduk kepada firman. Waktu kita bergumul untuk mohon kepada Tuhan, Tuhan bentuklah hati ini Tuhan. Karena kita tahu bagaimana hati kita. Tuhan melihat semuanya. Dan waktu Tuhan melihat bagaimana kita bergumul untuk tunduk kepada firman Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Seperti apa yang Bapak Gembala katakan, jangan minta apa-apa kalau kita tidak mengerjakan apa-apa. Iman itu kerja. Percaya itu kerja. Setia itulah pekerjaan. Kita mau tanya, apa sih pekerjaan kita? Apa ibadah itu pekerjaan? Ya. Karena firman Tuhan katakan apa? Kerjakanlah keselamatan yang dikaruniakan kepada. Iman itu percaya. Setia itu kerja. Bergumul untuk tunduk pada firman itu kerja. Apa yang kita kerjakan ini? Daging kita ini. Dan itu sudah dikerjakan oleh Rut di ladangnya Boas. Tanpa Rut sadari. Mata dari Boas, mata dari bujang itulah gambaran dari Allah Roh Kudus. Melihat apa yang sedang dia kerjakan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah baitnya Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam suratan 2 Petrus ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan, hukuman itu datang pertama kepada rumah Allah. Ya, nanti saudara dapatkan ya, itu surat 2 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Justru bait Allah itu dihakimi. Siapa bait Allah? Kita ini bait Allah. Justru hukuman itu datang kepada kita. Lewat apa? Lewat ketajaman firman. Lewat pekerjaan Roh Kudus kita dihakimi. Kita dihakimi. Supaya apa kaum wanita? Itu cara Tuhan untuk melindungi saudara dan saya. Itu cara Tuhan untuk melindungi gerejanya. Supaya saat dunia ini dihukum, gereja Tuhan sudah lolos. Gereja Tuhan sudah siap. Mengapa? Karena selama ini kita sudah menerima dihakimi oleh firman. Amin. Jadi mari belajar mengerti. Mohon kepada Tuhan, Tuhan buatlah aku mengerti Tuhan. Dan tolonglah aku untuk mengenal hatimu Tuhan. Supaya aku tidak salah. Supaya bagaikan Rahab dan Rut yang akhirnya tanpa mereka sadari. Mereka hanya mengerjakan apa yang mereka kerjakan sebagai perempuan biasa yang tidak ada kelebihan apa-apa. Dua perempuan ini masuk dalam silsilahnya Yesus. Dua perempuan ini. Betapa berharganya apa yang sudah mereka kerjakan. Dari perempuan yang sederhana tidak ada kelebihan apa-apa. Tapi imannya, kerendahan hatinya, berpegangnya kepada firman, itu berharga di hadapan Tuhan. Bahkan Rahab, dia masuk menjadi salah satu saksi iman. Tidak takut pegang firman, sekalipun harus bayar harga. Kita
kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah dari dalam kehidupan kita yang banyak kekurangan, kita minta Tuhan kerjakan hidupku Tuhan. Kerjakan hidup ini. Bagaikan pengharapan dari Rut kepada Naomi, bangsamu lah adalah bangsaku. Pengharapan yang timbul dari dalam hatinya, supaya sekalipun Tuhan sudah menetapkan dia tidak boleh masuk dalam jemaah Allah, siapa tahu Allah berbelas kasihan. Pengharapan itu menjadi kenyataan. Kenapa? Bukan tanpa sebab, karena Tuhan lihat kerendahan hati. Amin. Tuhan berkati kita sekalian kaum wanita. Mari kaum wanita kita siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kuat kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku. Mari kita bangkit berdiri kaum wanita. Jalan hidupku tanpa tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian yang dari awal. Bukan dengan kekuatan. Haleluya. Bukan
Engkaulah kuatku yang menopangku. Engkaulah kuatku. Amin. Haleluya. Yang menopangku. Kita angkat tangan kanan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kepadamu Tuhan kami datang menaikkan ucapan syukur. Karena hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang menopang kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Untuk menjalani hidup ini. Untuk menjalani setiap proses ujian yang Engkau izinkan terjadi. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Hanya karena Engkau yang menopang kami sampai pada hari ini. Maka kehidupan kami boleh tetap kuat. Boleh tetap ada di dalam pekerjaan firman dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya karena kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Dan biarlah belas kasihan dan kemurahan-Mu itu boleh kami nikmati Tuhan. Kami menikmati pemeliharaan, penyertaan, perlindungan-Mu yang sempurna. Tuhan tolong kehidupan kami Tuhan. Engkau menolong kami semua para kaum wanita ini Tuhan Yesus. Karena Engkau lebih kenal siapa kami Tuhan. Engkau paling tahu siapa kami. Baik itu seorang ibu, seorang istri, seorang ibu janda, seorang yang hidup seorang diri, seorang kehidupan muda, anak remaja. Hanya Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling kenal Tuhan. Dan kami berseru, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penopang kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah dari mulut kami selalu mengalir ucapan syukur. Dari mulut kami selalu keluar pujian kepadamu Tuhan. Kami belajar untuk mengucap syukur dengan bersuka cita Tuhan. Karena sekalipun bagaimana beban itu semakin berat. Tetapi firman-Mu menghiburkan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberikan jalan keluar kepada kami. Sehingga kami boleh tampil menjadi kehidupan yang menang Tuhan. Kehidupan yang tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cara-Mu membentuk hidup kami. Terima kasih untuk cara-Mu membentuk kami untuk menjadi kehidupan yang rendah hati. Sekalipun kami mengakui Tuhan, kadang-kadang kami gagal Tuhan. Karena kadang-kadang kami tidak mengerti bahwa Engkau sementara menguji kami Tuhan. Sebabnya Tuhan saat ini kami mohon ampun Tuhan, ampunilah Tuhan. Perdamaikanlah kami Tuhan
Tuhan, para wanita-wanita yang ada di tempat ini Tuhan. Biar darah-Mu membasuh, menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu tampil lewat pekerjaan firman dan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu Tuhan. Perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, mari Engkau lindungi, Engkau jaga, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, lindungi kaki-kaki kami Tuhan yang akan berjalan baik itu turun maupun naik gunung. Tuhan lindungi roh, jiwa dan tubuh kami. Berkati nikah-nikah umat-Mu, begitu juga dengan nikah-nikah yang terpisah karena pekerjaan suami yang sebagai pelaut. Biar Tuhan melindungi nikah mereka Tuhan, sekalipun terpisah. Tuhan tetap menjaga Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami, berkati pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan sebagai apapun. Biar kami mengerjakannya untuk Engkau Tuhan, sehingga lewat apa yang kami kerjakan, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tolong mereka yang dalam kelemahan tubuh. Satu persatu Tuhan Engkau menjaga, Engkau melawat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan berkati.